Din, Bapak tahu kamu ada tawaran kerja di luar, tapi Bapak mau kamu melanjutkan usaha ini. Tapi Pak, ini tawaran yang bagus. Cuman kalau aku harus kerja di luar kota, toko ini harus ditutup. Prinsip pertama yaitu bagaimana orang menghadapi pilihan. Ketika kita mau mendapatkan sesuatu, maka kita harus mengorbankan sesuatu yang lainnya. Seperti contohnya, kalau misal kalian mau kuliah, berarti kalian harus mengorbankan waktu-waktu kalian yang bisa kalian gunakan untuk bekerja dan sebagainya. Di desa kecil banget ya. Kalau dari tawaran di kota lebih gede sih. Cuman biaya hidupnya lebih banyak. Kalau di desa aku cuma ngeluarin sedikit. Biaya hidupnya juga murah. Kayaknya keuntungannya juga lebih banyak deh yang di desa. Kayaknya aku mau bilang bapak dah. Kayaknya aku mau lanjutin deh usaha tokonya. Prinsip yang kedua yaitu opportunity cost atau biaya dari apa yang kamu korbankan untuk apa yang kamu dapatkan. Ini nilainya itu intinya bagaimana kalau kalian mau mengorbankan sesuatu, maka kalian mendapatkan sesuatu yang kalian inginkan. Contohnya, kalau misalkan kalian menghabiskan malam untuk belajar ekonomi, maka biaya peluangnya bisa berupa waktu bersantai atau nongkrong dengan teman. Intinya, untuk mengambil keputusan yang bijak, seseorang harus mempertimbangkan apa yang harus dikorbankan bukan hanya apa yang diperoleh. Pak, kalau misal kita tambahin menu ayam telur matang, kira-kira berapa ya biayanya? Itu seminggu tambah 1.000, tapi omset bisa naik sampai 500.000. Tapi harus laku dulu nggak sih? Atau kita coba aja? Prinsip ketiga, yaitu rational people think at the margin, atau orang yang rasional berpikir secara marginal. Artinya, orang yang rasional akan berpikir secara sistematis dan bertujuan untuk mencapai hasil terbaik sesuai dengan keinginannya. Dan juga, mereka tidak membuat keputusan secara asal, tetapi keputusan tersebut dibuat dengan pertimbangan yang logis dan terukur. Konsep penting dalam prinsip ini adalah marginal change, yaitu perubahan kecil atau penyesuaian kecil terhadap suatu rencana atau tindakan yang akan dilakukan atau yang sudah ada. Sebagai contoh, seorang produsen mungkin akan menambah produksi hanya sedikit jika tambahan keuntungan yang diperoleh atau marginal benefit lebih besar daripada tambahan biaya yang harus dikeluarkan atau marginal cost. Jadi, keputusan yang rasional diambil ketika manfaat tambahan lebih besar daripada biaya tambahan. Dengan cara berpikir seperti ini, orang dapat membuat keputusan yang lebih efisien dan menghindari pemborosan sumber daya, dan juga pastinya lebih meningkatkan keuntungan. Boleh aku visit, see you mom and dad. Aku pamit kalau memang naga-naganya kau berkenan, ku berangkat sekarang. Ya pramuka berani menciummu, apalagi mata pundak lutut kaki gemetarku berdiri. Wih, sekarang di tokomu ada promo nih. Iya tahu, orang lebih suka insentif. Karena siapa ada promo, mereka pasti datang. Jadi kalau gitu, mau dong aku. Boleh, yuk. Prinsip yang keempat adalah orang merespon insentif. Dalam hal ini, seseorang melakukannya karena ada dorongan motivasi yang kuat untuk bekerja lebih keras, mencapai target, dan mendapatkan imbalan tambahan, baik itu finansial maupun bentuk lainnya. Insentif membuat orang merasa lebih dihargai, meningkatkan keterlibatan, dan memperkuat hubungan dengan perusahaan. Jenis insentif yang efektif yaitu insentif finansial, memberikan imbalan dalam bentuk gaji seperti bonus dan juga komisi. Udah. Alam aku jatuh cinta semuanya, ini
Iya, kenapa? Saya lagi cari pemasok nih buat toko saya. Kira-kira kalau Bapak jadi pemasok bahan baku, mau nggak? Boleh. Kenapa emang? Tapi ini dong dimurahin dikit. Kan saya ambilnya tiap minggu nih. Bisa. Tapi asal kamu sama saya terus ya. Boleh. Oke. Kalau gitu nanti saya WA ya. Prinsip kelima, yaitu perdagangan bisa membuat semua orang jadi lebih baik. Perdagangan atau trade memungkinkan setiap pihak untuk berspesialisasi, yaitu berfokus pada kegiatan yang paling efisien atau sesuai dengan keahlian masing-masing. Dengan berspesialisasi, produktivitas meningkat dan hasilnya dapat ditukar untuk mendapatkan barang atau jasa yang dibutuhkan. Misalnya, Indonesia mengekspor kelapa sawit dan kopi, sedangkan Jepang memproduksi teknologi dan mobil. Lalu keduanya saling bertukar hasil produksi untuk saling melengkapi kebutuhan. Ya, oke, siap. Iya, bagus tuh. Lihat, pasar menunjukkan siapa yang masakan. Kamu berani pelanggan dan Iya sih, ternyata pasar sendiri yang mengatur siapa yang disukai orang. Prinsip yang keenam, ada markets are usually a good way to organize economic activity. Apa sih itu? Nah, market economy merupakan sistem di mana pengalokasian sumber daya ini bergantung atas keputusan produsen maupun konsumen. Nah, hal ini didorong oleh harga pasar di mana harga pasar menjadi ketentuan antara produsen dan juga konsumen. Contohnya, wah, keren. Adin, tadi tuh aku dengar kabar itu hari ini tuh pengumuman itu penerima subsidi buat UMKM. Coba deh kamu cek email kamu. Berapa jawaban? Iya, gagal. Iya, aku dapat. Wah, keren banget. Sumpah deh, kayaknya habis ini aku mau majuin deh tokonya, mau aku tambahin menu-menu lagi. prinsip yang ketujuh ada government can sometimes improve market outcomes, di mana ketika pasar mengalami kegagalan, pemerintah dapat membantunya melalui menaikkan suku bunga sehingga perusahaan lebih leluasa untuk melakukan pinjaman. Restorannya sekarang rame ya. Pasti kamu punya sistem yang rapi. Bener banget, kalau kita pakai sistem yang bagus, produktif dan inovatif, toko pasti bakal maju terus. Wah, keren. Prinsip yang kedelapan adalah standar hidup suatu negara bergantung pada kemampuan produksi barang dan jasa. Produktivitas adalah jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu pekerja dalam satuan jam kerja. Negara dengan produktivitas tinggi memiliki pendapatan rata-rata yang tinggi. Pertumbuhan standar hidup dari waktu ke waktu juga ditentukan oleh tingkat pertumbuhan produktivitas. Kebijakan publik yang mempengaruhi standar hidup pada akhirnya bergantung pada dampaknya terhadap produktivitas, yaitu kemampuan SDM, seperti pendidikan, pelatihan, dan teknologi. Nah, mau beli dong, beras deh, biasa. Harganya naik tapi. Aduh, kalau naik mah biaya produksi saya juga harus naik kalau gini. Ya kamu yang harus sesuaiin berarti. Yaudah deh, saya ambil setengah aja. Ya, Prinsip ke-9 yaitu harga-harga naik apabila pemerintah mencetak uang terlalu banyak. Artinya, ketika pemerintah mencetak uang secara berlebihan, maka jumlah uang yang beredar akan meningkat. Sementara itu, jumlah barang dan jasanya tetap. Akibatnya, nilai uang turun dan harga-harga naik. Inilah yang disebut inflasi. Jadi, terlalu banyak uang yang beredar di pasar menyebabkan daya beli uang menurun. Sekarang harga makanan mahal banget.
tenang dong. Saya tahu harganya naik. Tapi saya udah coba nih menekan harganya biar kalian tetap merasa terjangkau. Aja, mahal. Adalah. Ya udah deh. Prinsip yang ke-10, masyarakat menghadapi trade-off jangka pendek antara inflasi dan pengangguran. Trade-off ini berarti, jika pemerintah berusaha untuk menurunkan pengangguran, maka biasanya inflasi akan meningkat. Namun, jika pemerintah berusaha untuk menurunkan inflasi, maka pengangguran cenderung meningkat. Mengapa trade-off ini bisa terjadi? Hal ini terjadi karena adanya hubungan negatif antara pengangguran dan tingkat inflasi. Contohnya, misalnya ketika pemerintah menambah jumlah uang yang beredar, maka permintaan akan barang dan jasa akan meningkat. Hal ini menyebabkan perusahaan akan menambah jumlah produksi dan juga tenaga kerja untuk memenuhi permintaan tersebut. Akibatnya, jumlah pengangguran akan menurun, tetapi harga-harga barang dan jasa akan meningkat. Hal ini menyebabkan inflasi akan meningkat. Sebaliknya, jika pemerintah mengurangi jumlah uang yang beredar, permintaan akan barang dan jasa akan menurun. Hal ini menyebabkan perusahaan akan mengurangi jumlah produksi dan juga tenaga kerja mereka. Nah, ini menyebabkan pengangguran akan meningkat, tetapi inflasi bisa diturunkan.